Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmalia Putri dengan NIM 25000291103 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan singkat tentang Seminar Kesehatan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2026. Jadi yang pertama itu ada materi pertama dan materi kedua. Ya, materi pertama itu tentang healthy trend versus healthy life. Kemudian yang kedua itu ada infodemic. Jadi yang materi pertama itu dibawakan oleh Bapak Heri Freitag-Lupro Muhammad, Sarjana Gizi, Magister Sains, RD, PhD. Kemudian pemateri yang kedua itu ada Ibu Dr. Heni Trisnowati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Public Health. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang pertama, yaitu healthy trend versus healthy life. Yang pertama itu di sini pembahas tentang diet ekstrim. Jadi diet ekstrim itu apa sih? Diet ekstrim itu merupakan pola makan yang sangat membatasi kalori atau kelompok makanan tertentu untuk menurunkan berat badan dengan cepat tanpa memperhatikan keseimbangan gizi. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalorinya itu sangat rendah, mengonsumsi kalori yang sangat rendah, yaitu sekitaran kurang dari 800 kilokalori per hari. Kemudian menghindari kelompok makanan tertentu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian mengandalkan suplemen. Setelah itu diet ekstrim ini bisa berasal dari tren media sosial yang lagi viral mungkin sekarang, bukan dari rekomendasi ahli. Jadi contohnya itu ada detox diet, kemudian ada juga diet sangat rendah kalori. Kemudian faktor penyebab seseorang itu melakukan diet ekstrim banyak sekali. Yang pertama itu ada tekanan sosial dan budaya. Mungkin di zaman sekarang itu orang lebih sering memperhatikan good looking ya di mana-mana, apalagi terutama perempuan. Kemudian di zaman sekarang juga tidak hanya perempuan memperhatikan bentuk tubuh, tetapi juga dari laki-laki pun sekarang sudah mulai memperhatikan bentuk tubuhnya seperti gym, kemudian olahraga, jogging, lari, dan sebagainya. Nah, ketika sekarang di zaman sekarang itu mulai memperhatikan namanya good looking, jadi orang itu lebih ingin cara yang instan seperti itu. Salah satunya itu melakukan diet ekstrim ini. Kemudian yang kedua itu kurangnya pengetahuan gizi. Setelah itu faktor psikologis dan emosional juga bisa. Kemudian target penurunan berat badan yang tidak realistis. Kemudian yang kedua itu ada dampak diet ekstrim. Jadi yang pertama itu ada kekurangan karbohidrat. Jadi ketika kita kekurangan karbohidrat, kita tuh bisa mengalami otot itu kekurangan glukosa, kemudian kita tuh menjadi sulit berkonsentrasi, mudah lelah, kemudian moodnya sering berubah. Setelah itu risiko fungsi otak menurun. Kemudian ada vitamin dan mineral yang berperan, yaitu vitamin B membantu memproduksi energi dan fungsi saraf. Setelah itu vitamin D berperan pada fungsi hormon dan dapat mempengaruhi suasana hati. Kemudian ada zat besi mengangkut oksigen ke otak. Kekurangan menyebabkan lelah dan sulit berkonsentrasi. Kemudian ada magnesium membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Setelah itu ada zinc mendukung fungsi neurotransmitter dan kemampuan kognitif. Setelah itu yang kedua itu ada materi infodemic. Jadi infodemic itu apa sih? Infodemic itu penyebaran informasi yang sangat banyak, baik benar maupun salah, sehingga masyarakat itu sulit membedakan informasi yang akurat. Di era digital yang sekarang ini kita ketahui banyak sekali algoritma, apalagi kita ingin menerapkan hidup sehat, banyak sekali influencer-influencer yang sekarang itu, apalagi kalau algoritma kita, FYP kita tuh tentang
kesehatan. Jadi saking banyaknya informasi itu, jadi kita semakin bingung ya, apalagi kita sebagai orang awam tidak tahu mana informasi yang akurat maupun yang salah. Setelah itu dampak dari infodemic ini apa sih? Yang pertama itu membingungkan masyarakat. Kemudian yang kedua itu menyebabkan keputusan yang salah. Setelah itu membahayakan kesehatan. Kemudian ada juga menurunkan kepercayaan terhadap informasi kesehatan. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara healthy trend versus healthy life? Jadi healthy trend itu yang pertama, perbedaannya itu mengikuti tren yang sedang viral, kemudian fokus pada hasil yang instan, kemudian sering berdasarkan informasi yang belum tentu benar, kemudian tidak menyelesaikan masalah kesehatan jangka panjang. Ya, intinya healthy trend ini banyak diikuti oleh para Gen Z yang ketika dia sedang ingin melakukan memperbaiki kesehatannya, biasanya algoritma FYP-nya itu biasanya tentang kesehatan. Nah, di situ kan banyak sekali tren-tren yang masuk di dalam dirinya sendiri, sehingga dia itu akan mengkombinasi apa yang dia dapatkan dari media sosial itu, kemudian dia terapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, impact dari healthy trend ini sangat ada dampak positif dan dampak negatifnya tergantung kepada individunya masing-masing. Setelah itu, healthy life itu lebih ke perubahan perilaku yang berkelanjutan, kemudian edukasi kesehatan, gizi seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, keseimbangan hidup, melibatkan keluarga dan masyarakat. Jadi healthy life itu seperti kehidupan yang sehat, yang dimana itu sifatnya konsisten. Jadi secara garis besar perbedaan antara healthy trend dan healthy life, kalau healthy trend itu dalam jangka pendek, tapi kalau healthy life itu biasanya dilakukan konsisten dalam waktu jangka panjang. Seperti biasanya yang kita kenal itu adalah habit seseorang itu biasanya dibentuk dalam dirinya sendiri itu tanpa sesuai dengan faktor lingkungannya. Kemudian mengapa sih tren kesehatan tuh mudah menyebar? Yang pertama, pengaruh media sosial yang pastinya, karena pengaruh media sosial ini di era digitalnya memang sangat kuat, karena apalagi algoritma itu sangat mendukung ya pencarian tentang kesehatan itu. Kemudian yang kedua, influencer. Setelah itu ada algoritma medsos yang seperti saya katakan tadi. Kemudian ada FOMO, ya biasanya anak-anak muda ini, terutama Gen Z, sering sekali ketika ada tren belakangan ini yang viral, pasti akan gampang mengikuti. Tapi tidak apa-apa kalau tentang tren kesehatan tuh, semoga dengan adanya FOMO ini, tetapi dampaknya itu akan terus-menerus dalam jangka panjang. Kemudian ada perilaku masyarakat. Setelah itu ada perspektif kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada perilaku, lingkungan dan sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dari semua faktor itu, ketika semuanya berjalan dengan baik, ini akan tentunya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang kita inginkan. Kemudian dampaknya apa sih dari faktor-faktor itu? Meningkatnya kualitas hidup, mencegah penyakit, mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan kesehatan. Kemudian contoh penyebaran informasi kesehatan di era digital, contoh medianya itu ada Google yang bisa mencari info-info kesehatan, kemudian TikTok seperti video edukasi singkat, kemudian Instagram seperti infografis kesehatan, influencer yang menyampaikan edukasi kesehatan. Setelah itu ada ChatGPT maupun AI yang membantu menjelaskan informasi kesehatan secara jelas gitu. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.